Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan saya Bapak Joko Wahono di kelas matematika kita. Anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kemarin saya share. Tolong dibuka, mestinya sudah dicatat. Kalau ada yang belum mencatat, silahkan dicatat. Untuk materi detail, anak-anak bisa membuka buku matematika yang dipinjam dari perpustakaan dengan bab yang seperti kita sampaikan. Mari anak-anak kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di pertemuan yang lalu saya mengirimkan materi, melanjutkan materi kekongruenan. Kami sampaikan di awal sebuah persoalan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan kekongruenan. Persoalan itu seperti apa? Misalkan seperti ini. Ahmad itu berkemah, membuat tenda. Nah, Ahmad itu diberi tugas menghitung lebar sungai. Bagaimana dia menghitung lebar sungai? Maka Ahmad ini membuat desain untuk menghitung lebar sungai. Desainnya seperti ini. Dia tempatkan titik L, dia tempatkan titik M, dia tempatkan titik O di tengah-tengah LM. Terus ditarik garis LK MN. Diperoleh dua segitiga KLO dan MNO. Itu ya. Nah, nanti kamu harus lihat bahwa dua segitiga itu adalah kongruen. KLO dan NMO itu kongruen. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Nah, ini ada penjelasannya. Itu penyebabnya kongruen itu. Nah, karena kongruen maka panjang atau lebar sungai itu sama dengan panjangnya MN. MN bisa dihitung, diukur gitu ya. Nah, seperti anak-anak pramuka ini. Ini contoh memanfaatkan materi kongruen dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Tolong dilihat itu ya. Dibaca. Nah, di catatanmu mungkin sudut KLO sama dengan sudut dilihat NMO. Jangan salah, kalau salah dibetulkan. Oke, saya teruskan untuk materi berikutnya yaitu kesebangunan. Sebangunannya, dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Oke ya, tidak perlu ukurannya sama. Jadi kesebangunan itu hanya bentuknya saja yang sama, ukurannya bisa berbeda. Seperti materi dilatasi, ya, dulu pembesaran atau pengecilan itu merupakan model bangun yang sebangun. Nah, dua bangun yang sebangun itu punya dua indikator yang harus terpenuhi. Apa itu? Sisi yang bersesuaian itu kalau kamu bandingkan sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Coba perhatikan segi 4 ABCD dan EFGH. Nah, ini ya. Ini sebangun selama terpenuhi sifat-sifat ini. Nah, itu ya. Sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama atau
senilai. Yang kedua, apabila sudut yang bersesuaian besarnya sama. Besarnya sudut A sama sudut E, sudut B sama sudut C, G sama dengan C atau C sama G, D sama dengan H. Itu kalau kedua indikator terpenuhi, maka dua segi empat ini sebangun. Tetapi kalau ada yang tidak terpenuhi, berarti tidak sebangun. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau ada dua bangun itu sebangun, maka tulisannya gini nih. Nah, seperti huruf S. Sambungan kalung. Tuh. Nah, kita berikan contoh. Coba dilihat. Sebuah foto dan bingkainya saling sebangun. Fotone sing biru ini, bingkaine jobone itu ya. Tuh, karton. Panjang bingkainya 24, tinggi bingkainya 30. Di dalamnya diberi foto di mana samping kiri kanan punya jarak 2 cm, atas 2 cm, yang di bawah tidak diketahui. Pertanyaannya, berapa jarak antara foto dan bingkai di bagian bawah? Nah, di gambar ini N itu jaraknya berapa? Lihat gambarnya dulu ya. P itu lebarnya bingkai. P itu lebarnya foto. T itu tingginya foto. 24 lebarnya bingkai, 30 tingginya bingkai. Bagaimana mencari N? Nah, karena disebutkan bahwa foto dan bingkainya itu sebangun, maka kalau ngitung jarak ya pakai perbandingan sisi saja. Nih, kita membandingkan sisi yang bersesuaian. Ketemu T-nya nanti 25, perkalian silang. P per 24 sama dengan T per 30. 20 per 24. Dari mana 20 itu? 20 itu 24 dikurangi kiri kanan 22. 24 dikurangi 2 karo 2. Jadi 20. Nah, jadi panjangnya P itu lebarnya foto 20, lebarnya bingkai 24. Sama dengan tingginya foto T yang kita tidak tahu per 30. Maka T itu dengan perkalian silang ketemunya 25. Nah, karena T-nya 25, maka N itu bisa dicari. N. Nah, ini N-nya itu adalah 30 dikurangi 2 ditambah T. Jadi akan ketemu G. Nah, ini. Berarti N-nya berapa? 3 cm. Berarti jarak foto dan bingkai bagian bawah 3 cm. Kalau sebangun. Nah, kalau tidak sebangun ya tidak usah diukur jenera sebangun. Yang bisa dicari itu kalau sebangun. Tolong nanti di download YouTube ini di download, terus kamu lihatnya pakai offline saja biar ngirit. Kita lanjutkan. Jadi kalau ada dua bangun yang sebangun, kamu bisa melihat dua hal. Satu, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Sudut-sudut yang bersesuaian besare podo. Itu tandanya sebangun. Nah, kalau bangunnya itu kita khususkan pada segitiga, bagaimana? Apakah syaratnya itu dua harus dipenuhi? Iya, dipenuhi. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Itu harus terpenuhi. Tapi kalau pada segitiga, kalau kita menjumpai sebagian saja terpenuhi, maka dia itu sudah sebangun. Sebagian apa? Ya salah satu di antara dua tadi. Kita tahu panjang sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang senilai, itu sudah sebangun. Sudah sebangun.
sudutnya rasa dipikir. Atau kita melihat sudutnya saja, sisinya ra ngerti ya sebangun. Itu ya. Jadi untuk menunjukkan dua segitiga itu sebangun, coba amati salah satu syarat itu terpenuhi enggak. Kalau tidak ada yang terpenuhi berarti tidak sebangun. Sekarang dua segitiga itu di dalam persoalan itu dinyatakan dengan berbagai model. Model yang pertama, nah ini ada dua segitiga apa? DEC karo ABC. DEC ABC. Udah kelihatannya. Nah, kedua segitiga ini sebangun apa tidak? Perhatikan sudut-sudut yang menyertai. Sudut A dengan sudut D itu sama enggak? Sama. Mengapa? Sehadap. Sudut E dengan sudut B sama. Sehadap. Sudut C dengan C sama. Berhimpitan. Berarti sudut-sudut yang bersebelahan sama besar. Iya. Berarti sebangun. Iya. Nah, gitu ya. Karena sebangun maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Sisi yang bersesuaian mana? DE dengan AB itu bersesuaian. CD dengan AC. CE dengan BC. Nah, ini mempunyai perbandingan yang senilai. Itu ya. Jadi kalau nanti kita menjumpai gambarnya itu DE dan AB itu sejajar seperti ini, maka sebangun. Ada sisi yang sejajar. Dililing ya. Gambarnya ora kudu ini, yang penting ada panah itu. Panah itu artinya sejajar. Panahnya bisa berbeda ya. Arahnya bisa berbeda selama sejajar, maka kita akan menjumpai dua segitiga yang sebangun. Yang kedua, apabila gambarnya itu seperti ini. Nah ini tidak ada yang sejajar ini. Tapi ada sudut yang sama tapi diberitahu. Kalau tadi tidak diberitahu itu sudah sama karena ada sejajar itu. Kalau ini ada yang diberitahu, mana bulatan di D itu dengan bulatan di B itu sudutnya sama. Nah gitu ya. Maka akan dapat ditunjukkan sudut-sudut yang lainnya besarnya yang bersebelahan sama. Sama gitu. Nah, itu ya. Silahkan nanti ditunjukkan. Misalkan A sama C sama dengan apa? C. Ya, jadi bar bulatan itu C-nya itu sama dengan C. Berhimpitan kok. Yang ketiga sama, wong kedua yang lain sama, yang ketiga pasti sama. Maka kedua segitiga ini DEC dan ABC ini sebangun. Akibatnya apa? Sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Hati-hati membandingkan sisi yang bersesuaian. DE itu dengan AB. DE dengan AB. Itu ya. CD itu dengan BC. CE dengan AC. Nah, hati-hati yang dibandingkan sisinya CDE dan sisinya ABC. Hati-hati sisinya sing sesuai. Cara melihat sisi yang sesuai itu perhatikan sudut yang menyertai. Kalau sudut yang menyertai sama berarti dia bersesuaian, maka bisa dibandingkan gitu ya. Itu model yang ketiga. Model yang kedua, model yang ketiga itu gini. Nah ini kamu bisa melihat ada tiga segitiga ini, yaitu A DC, ada A BD dan ABC. Jadi ada tiga segitiga. A DC, A DB, A BC. Ini khusus segitiga siku-siku loh ya. Siku-siku. Jadi A itu siku-siku itu. Tidak diberi tanda itu, tapi itu siku-siku ya. Maka kamu nanti bisa menunjukkan kalau masing-masing itu saling sebangun antara satu dengan yang lain. ABC karo DBA sebangun, ABC karo DAC sebangun,
DBH dan DAC sebangun. Ketiga segitiga itu masing-masing saling sebangun. Nah, karena masing-masing saling sebangun, maka akan dapat ditemukan ini ya, dengan perbandingan sesuai, maka kita akan menjumpai seperti ini. AB itu kalau kamu kuadratkan nilainya sama dengan BD kali BC. AC kuadrat sama dengan CD kali BC. AD kuadrat DB kali DC. Gitu ya. Untuk membuktikan ini akan saya jelaskan nanti ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang nanti yang akan datang, mungkin di minggu ini nanti akan saya sampaikan di akhir minggu ya. Nanti saya beri penjelasan. Tapi tertulis saja ya, kamu baca dengan baik bahwa akan diperoleh rumus seperti ini, rumusan seperti ini. Ya, agak susah tapi ya tolong kamu ikuti, pasti bisa. Nah, persoalannya seperti apa? Ini di bawah ada contoh-contoh soal. Yang cara menyelesaikannya itu dengan menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian. Ini contohnya. Hasilnya akan ketemu seperti ini. Nah, gitu. Nah, pada saat membandingkan itu tidak usah semua sisi, cukup pilih yang dibutuhkan saja gitu ya, yang dibutuhkan saja. Nah, bandingkan yang dibutuhkan yang mana? Yang ditanyakan dengan yang diketahui, yang dipakai. Yang tidak diketahui, yang tidak bisa dibandingkan, karena tidak diketahui kan tidak bisa dibandingkan, ya tidak usah diambil. Misalkan di dalam contoh ini kita ngambilnya DE banding AB sama dengan CE banding BC. Ingat, CE banding BC. Temu seperti ini. Gitu ya. Terus yang berikutnya ada soal gini. Nah, ini. Nah, jangan bingung, kamu itu hanya akan diminta menghitung panjangnya CE. Nah, maka caranya bandingkan sisi yang bersesuaian, pilih yang diketahui. BD dengan apa? Sudutnya dulu, lihat sudut yang cocok. Oh, BD itu dengan BC. Terus pilih BE dengan apa? BE dengan AB. Nah, lihat sudut yang menyertainya. Sudutnya kalau sama berarti sisi yang bersesuaian. Kita pilih yang diketahui ukurannya biar bisa dikalikan silang. Nah, diperoleh seperti ini. Ini BC, ingat BC itu 4 ditambahi CE gitu. Karena CE belum tahu. Sementara AB itu bukan 6 tapi 2 tambah 6. Jangan salah gitu ya. Jangan salah. Oke, ini diperoleh CE sama dengan 8 cm. Gitu ya. Tolong diperhatikan, pasti kamu bisa. Ini ya kudu mikir. Terus soal nomor 3. Nah, ini rada ketok angel ya. Jadi ada gambar. P R STU. Nah, itu ada panah 2 itu artinya sejajar, panah 1 itu sejajar loh ya. Yang ada panahnya itu lambang sejajar. PR-nya itu 15 cm. HU 2/3-nya UP. HU 2/3-nya UP. Tentukan TS. Tentukan panjang TS. Panjang TS-nya itu nanti ketemunya nek dihitung 9. Carane ngitung piye? Ini. Perhatikan ya. Tentukan dulu panjang UT. Kan tekoke TS. Kita nyari UT dulu. Sebab TS kuwi TS kuwi sama dengan PR disudah UT atau US disudah UT. US dengan PR sama panjang. Itu ya.
tentukan dulu UT. Cara nentuke piye? Dengan kesebangunan. Nek dihitung UT kok ketemune 6, ya dihitungno. Ya, ketemunya 6. Maka US sama dengan PR 15 cm, maka TS-nya itu US dikurangi 15, 9 cm gitu ya. Tuh ya, jadi tolong diperhatikan gambarnya kayaknya angel tapi ini gampang. Nah, saya ulangi ya. Jadi PR kan 9. QU 2/3-nya UP. Maka bandingkan saja bahwa UT banding PR, UT banding PR, kamu tulis ya. UT banding PR sama dengan QU banding QP. Saya ulangi. QU banding QP. Lah QU banding QP piro? QU banding QP berapa? Nah, itu nanti silahkan dihitung. Kan QU sana 2/3 UP. Nah, silahkan nanti dihitung. Dengan perbandingan, oke ya. Nah, setelah dihitung panjangnya TS US dikurangi UT. UT tadi ketemu 6. 9 cm. Ya, gitu ya anak-anak untuk penjelasan kali ini. Semoga anak-anak bisa paham gitu ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau anak-anak masih mengalami kesulitan bisa japri ke nomor saya. Terima kasih. Semoga anak-anak sukses selalu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.